Pencuri-pencuri itu menutupi semua kamera dengan stiker di rumah orang kaya itu. Lalu mereka menggunting palu untuk merusak dinding TV dengan cepat. Mereka menemukan sebuah brankas yang tersembunyi di dalamnya. Mereka pikir si orang kaya pasti menyembunyikan harta kekayaannya yang bernilai 200 juta dolar di sini. Namun, saat mereka membuka pintu besi brankas itu, mereka terkejut karena ternyata kosong. Karena tidak ada yang dicuri, seluruh tim langsung terpecah. Dua dari mereka bahkan sampai berkelahi dan secara tidak sengaja menembakkan senjata yang mengenai mobil sport merah di ruang tamu. Namun, kejadian ini justru membawa mereka pada penemuan tak terduga. Melihat lubang peluru emas di kap mobil, Mehmet pun mendapatkan ide brilian. Ia menggunakan sekop untuk menggaruk cat di bagian lain mobil dan menemukan bahwa mobil itu juga terbuat dari emas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa follow ya guys. Mimin doakan semoga orang yang sudah follow sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jika seluruh bodi mobil dihitung berdasarkan berat, mobil itu bernilai 200 juta dolar. Tapi sekarang ada masalah besar. Mobil sport itu ada di lantai 100. Bagaimana mereka bisa membawanya pergi? Sebagai manajer properti gedung itu, Mehmet sangat mengenal seluruh gedung dengan baik. Dia langsung menyuruh rekannya untuk menyalakan kren di atap. Begitu kren turun ke lantai 100, mereka mengaitkan di belakang mobil sport itu. Dengan kerja sama tim, mobil sport itu pun terangkat ke udara 100 meter di atas tanah. Kemudian, rekan mereka yang ada di atap melanjutkan menurunkan kren. Krivopi som in penaltre pair. Namun tidak sampai ke lantai pertama. Di lantai 1 ada sebuah apartemen kosong, tempat rekan lainnya menunggu untuk menerima mobil yang turun. Namun, begitu dia mencoba meraih mobil tersebut, dia tergelincir dan seketika berat mobil menariknya ke udara. Dia pun tergantung 100 meter di atas tanah. Dua orang di atas melihat kejadian ini dan langsung bergegas menolongnya. Namun tak disangka, petugas keamanan yang sebelumnya mereka jatuhkan sudah bangun dan melihat pintu yang hampir terbuka. Karena itu, kedua pencuri tadi terpaksa menggunakan cara paling berbahaya untuk mundur. Mereka naik ke tali kren dan perlahan-lahan turun sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan mereka, posisi rekannya yang di bawah lebih parah. Tanpa tali pengaman, dia hampir kehabisan tenaga dan siap jatuh. Untungnya, pada saat kritis, rekannya datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Saat itu, Mehmet dan rekannya juga telah sampai di belakang mobil. Mereka ingin menyelamatkan nyawa mereka sekaligus menjaga mobil sport emas ini. Jadi keduanya masuk ke dalam mobil. Dengan keras, mereka mendorong mobil itu, mencoba mengayunkannya ke dalam ruangan. Usaha mereka pun berbuah hasil. Mobil itu semakin mendekati jendela. Rekan-rekannya pun memanfaatkan kesempatan ini dengan mengaitkan bumper mobil dengan kait kren. Dengan kerja sama semua pihak, akhirnya mobil sport itu mendarat dengan aman di lantai. Lalu, mereka mendorong mobil keluar dari ruangan. Karena ukurannya yang terlalu besar, elevator sama sekali tidak muat. Jadi, mereka hanya bisa mendorong mobil itu ke atap elevator dan membawanya turun. Namun, tepat saat mereka mengamankan mobil sport tersebut, elevator tiba-tiba mulai turun. Ternyata, orang kaya yang pulang ke rumah telah mengaktifkan elevator. Dengan begini, meskipun elevator mencapai lantai 1, mereka tidak akan punya waktu untuk memindahkan mobil sport tersebut. Begitu elevator kembali diaktifkan, mereka mengikuti mobil tersebut kembali ke lantai 100.